Bab 52, Intrik dan Pengkhianatan. Aroma asap masih menggantung di udara. Aula perguruan Puncak Awan belum sepenuhnya pulih sejak pertarungan semalam. Lantai batu masih retak, sebagian dinding gosong, dan langit-langit berlubang di tengah. Beberapa murid membersihkan reruntuhan sambil menunduk, takut menatap Arya terlalu lama. Arya berdiri di sisi barat aula, menatap sisa-sisa pertarungan. Di sana, bekas pijakan kakinya dan Elder Bao masih membekas, gelombang ki ungu dan hitam yang bertabrakan, meninggalkan jejak hangus seperti bekas luka di bumi. Guru angin datang mendekat, membawa secangkir teh panas. Arya, kau belum istirahat. Arya menggeleng, guru, bagaimana aku bisa tenang? Seseorang yang duduk di kursi aliansi ternyata musuh kita sendiri. Guru angin menatap reruntuhan itu dalam-dalam. Dalam sejarah dunia Jiangnu, pengkhianatan selalu datang sebelum kemenangan besar. Tapi ingat, yang lebih sulit dari melawan musuh adalah menenangkan hati sekutu yang takut. Arya diam sejenak, lalu mengangguk. Baik guru, aku akan mencoba menenangkan mereka. Kalau tidak, perpecahan akan lebih berbahaya dari pasukan Pangeran Kelam. Siang hari, pertemuan darurat aliansi dimulai. Grand Elder Lian duduk di kursi utama. Jubahnya lusuh karena asap, tapi matanya masih tajam. Semua pemimpin sekte hadir, wajah mereka letih, tapi lidah mereka tetap tajam seperti pedang. Grand Elder Lian membuka rapat. Saudara-saudara, semalam kita kehilangan seorang tetua penting, Elder Bao. Ia kabur membawa artefak kegelapan. Tapi kabar itu belum tersebar ke seluruh sekte. Kita harus menentukan langkah selanjutnya. Suara gaduh langsung memenuhi ruangan. Salah satu tetua dari sekte Gunung Emas berdiri. Grand Elder, kita tidak tahu pasti apa Elder Bao sudah berkhianat. Mungkin dia dikendalikan cincin itu. Yang lain menyahut, atau mungkin Arya yang memicu kekacauan itu dengan kekuatannya yang mirip Pangeran Kelam. Suasana langsung memanas. Arya menatap mereka tanpa berkata, tapi ki di tubuhnya naik pelan, seperti naga yang menahan diri di balik kabut. Tuan Sen, yang duduk di sebelahnya, segera berdiri. Tolong jaga bicaramu. Kalau bukan Arya, aula ini sudah jadi abu sejak tadi malam. Namun suara perdebatan terus berputar. Setiap sekte punya kepentingan, dan malam kemarin jadi bahan baru untuk saling curiga. Xin Yue duduk bersandar di kursinya, matanya menyipit seperti kucing yang mengamati mangsa. Suara lembutnya menembus riuhnya ruangan. Tenanglah. Kalau Arya memang pewaris Kinara sejati, dia tak perlu takut pada pertanyaan. Tapi kalau Elder Bao dikendalikan artefak, bukankah seharusnya kita mencari cara memutuskannya, bukan langsung menuduh? Kata-katanya terdengar bijak, tapi nada suaranya mengandung racun halus. Beberapa tetua yang tadi menuduh Arya kini beralih membela Elder Bao. Arya menatap Xin Yue. Xin Yue, kau terlalu cepat membela orang yang jelas-jelas menggunakan ki gelap. Kau tahu seberapa dalam korupsi artefak itu? Xin Yue tersenyum. Aku hanya bicara kemungkinan. Dunia Jiangnu tidak sesederhana hitam dan putih. Guru angin menghela napas. Sayangnya di mata kegelapan, abu-abu adalah pintu masuk paling lebar. Tiba-tiba udara di aula berubah. Lampu dupa berkedip. Beberapa murid berteriak kecil ketika bayangan hitam muncul di dinding belakang, merambat seperti kabut yang hidup. Grand Elder Lian berdiri spontan. Siapa di sana? Bayangan itu berubah bentuk, perlahan membentuk sosok manusia besar dengan jubah panjang. Cahaya ungu gelap menyelimuti wajahnya yang samar. Semua orang langsung mengenali suara berat yang keluar dari kabut itu. Jangan khawatir, saudara-saudara,
Aku datang bukan untuk bertarung. Arya langsung menegakkan tubuhnya. Elder Bow. Seketika, ruangan berubah dingin. Beberapa pendekar refleks menggenggam pedang mereka. Grand Elder Lian berkata lantang, beraninya kau muncul di sini, pengkhianat. Bayangan itu hanya tersenyum. Aku tidak datang dalam tubuhku, hanya proyeksi ki. Aku ingin bicara, sebelum kalian membuat keputusan bodoh. Guru angin maju selangkah. Bicara cepat, bayangan, kau tidak pantas lagi menyebut kami saudara. Elder Bow menatap langsung ke arah Arya. Anak muda, kau pikir kau penyelamat, padahal kau sama saja denganku. Kimu dan milikku berasal dari akar yang sama. Arya mengangkat dagu. Kalau benar begitu, aku akan gunakan akar itu untuk menebas pohon kegelapan. Elder Bow tertawa rendah. Kalimat yang indah, tapi terlalu mudah. Tuan Sen melangkah maju. Kenapa kau muncul di sini? Mau menyebar ketakutan lagi? Elder Bow menjawab tenang. Aku hanya ingin memberi tawaran. Dunia ini akan terbagi dua, yang mengikuti cahaya dan yang memahami kegelapan. Siapa yang ingin bertahan hidup, datanglah ke Gunung Emas saat bulan merah muncul. Cahaya di tubuh bayangan itu bergetar. Untukmu Arya, aku punya pesan khusus. Kekuatan yang kau miliki akan menelanmu lebih dulu daripada musuhmu. Arya menarik napas dalam, matanya berkilat. Dan aku punya pesan juga. Di dunia ini, hanya satu hal yang pasti, pengkhianat selalu berakhir di bawah pedangku. Bayangan Ki itu menegang sesaat, lalu memudar pelan. Sebelum menghilang, suaranya terdengar samar. Kalau kau ingin membuktikannya, datanglah. Lalu ia lenyap, meninggalkan hawa dingin dan keheningan panjang. Ruang rapat seolah kehilangan suara. Beberapa tetua masih menatap kosong ke arah dinding. Grand Elder Lian menggenggam tongkatnya kuat-kuat. Sekarang semua tahu. Elder Bow sudah mengkhianati kita sepenuhnya. Namun Xin Yue justru tersenyum kecil. Grand Elder, kalau dia datang lewat proyeksi Ki, artinya masih ada penghubung di antara kita. Seseorang di dalam aliansi mungkin membantu membuka jalur itu. Semua kepala menoleh bersamaan. Kecurigaan menyebar seperti api di ladang kering. Arya tahu, kata-kata itu beracun, membakar kepercayaan satu sama lain. Ia berdiri, menatap semua yang hadir. Cukup, aku tahu tujuan Elder Bow, memecah kita dari dalam. Jangan beri dia kemenangan yang ia inginkan. Guru angin menatapnya bangga. Suara Arya mantap, tanpa getar. Ia tidak lagi sekadar murid, ia mulai bicara seperti pemimpin. Grand Elder Lian mengangguk. Baik, jika kau ingin memulihkan kepercayaan aliansi, buktikan. Besok, kau akan menjalani ujian pembuktian diri di bawah langit terbuka. Suara di ruangan langsung berubah menjadi bisikan-bisikan kecil. Ujian pembuktian diri. Ujian itu hanya untuk calon pemimpin tertinggi. Tuan Sen menatap Arya. Ini berat, tapi kalau kau berhasil, tak akan ada yang meragukanmu lagi. Arya menatap langit-langit aula yang berlubang, melihat secuil sinar matahari menembus masuk. Dalam hatinya, ia tahu, ujian ini bukan sekadar membuktikan kekuatan, tapi juga menyingkirkan racun kecurigaan dari hati manusia. Malamnya, Arya berdiri di balkon batu, memandang lembah yang diselimuti kabut. Suara guru angin terdengar dari belakang. Setiap pemimpin sejati selalu lahir dari ujian. Arya menoleh, matanya lembut tapi tegas. Guru, kalau aku gagal, guru angin tersenyum. Maka dunia Jiangnu akan kehilangan harapan, dan aku akan kehilangan murid terbaikku. Arya tertawa pelan. Itu sebabnya aku tidak akan gagal. Ia memejamkan mata, menyalurkan esensi lapisan ketiga. Dari tubuhnya,
muncul cahaya ungu lembut yang menari seperti api. Dalam bisu malam, ia berjanji pada dirinya sendiri. Aku akan melawan bukan hanya kegelapan di luar, tapi juga di hati manusia. Kabut menari di bawah cahaya bulan. Di kejauhan, gunung emas tampak samar seperti bayangan raksasa. Dan di puncaknya, Elder Bao membuka matanya perlahan, seolah mendengar sumpah itu.